Sebenarnya Lima Gunung itu punya daya tarik sendiri dibandingkan seni pertunjukan yang lain itu karena unsur chaos. Jadi ada kekacauan yang dilihatin yang tidak ditutup-tutupi. Karena dari komunitas Lima Gunung sendiri itu keanggotaannya kan tidak terbatas, dari masyarakat seperti apapun itu masuk ya, dari masyarakat kota, masyarakat desa, itu semuanya bisa berkesenian bareng gitu. Padahal kan kalau misalnya ditanyain satu-satu pasti punya perspektif sendiri. Nah itu yang jadi daya tariknya komunitas Lima Gunung itu, mungkin karena bisa mempersatukan perbedaan perspektif pendapat ya. Terus juga seperti yang dikatakan sama Mas Brian tadi itu menarik juga itu, bahwa ini ada yang namanya tadi paradoks itu ya Mas Brian. Iya, paradoks itu kan ada apa namanya, unsur-unsur dalam kesenian yang saling berlawanan gitu loh, saling berlawanan tapi menjadi satu, kontradiktif gitu loh, kontradiktif tapi kok jadi aja, tetap jalan. Nah itu kan lucu. Nah itu yang saya rasa itu jadi daya tariknya komunitas Lima Gunung sendiri. Entah seperti apa masyarakat menanggapinya itu perkara lain ya, bisa nangkep atau enggak, bahwa yang disampaikan di sini itu bisa nangkep atau enggak, nilai-nilainya itu bisa tersampaikan atau enggak, itu tergantung daya tangkapnya masyarakat. Kita nggak bisa ngurusi, kita cuma bisa menampilkan apa yang kita pengen tampilkan. Terus selebihnya itu ya ketergantungan tadi, tergantung sama respon dari masyarakat juga. Iya gitu aja. Terima kasih. Mungkin Pak Sitras merespon adanya dari proses mengikuti proses sampai terjadinya event sampai selesai pasca event di Randegan ini, bagaimana Pak Sitras meresponnya dari pandangan Pak Sitras pribadi? Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau saya itu sekarang itu sudah berjalan antara berkesenian dengan bekerja, bertani misalnya, itu sama saja. Jadi orang itu butuh aktivitas. Aktivitas itu apa saja ya, kerja ya, kalau orang seni berkesenian ya. Dan sering saya katakan bahwa kesenian itu bukan hal yang istimewa. Kesenian itu bukan yang luhur, bukan yang kelas tinggi, bukan yang di situ adalah ilmu, itu bukan. Kesenian ya biasa saja, sama halnya dengan kita makan, sama halnya dengan kita buang air besar. Jadi kesenian itu bagi saya itu bukan hal yang sangat diagungkan itu. Kesenian itu biasa saja. Kalau saya bilang kesenian itu bukan budaya. Kalau budaya itu kan sangat luas. Kenapa? Misalnya contohnya itu, kenapa anak sekolah itu berseragam? Itu tidak hanya karena kalau bolos konangan enggak, tapi biar indah. Itu namanya kebudayaan. Gurunya dengan muridnya beda, supaya tidak keliru itu murid atau guru, itu enggak, tapi supaya indah. Indah itu adalah budaya. Nah, kesenian itu banyak orang yang mengatakan bahwa kalau budaya itu lebih ke kesenian, karena kesenian itu sebetulnya adalah keindahan. Seperti kita mengikuti Lima Gunung ini sebetulnya adalah mencari keindahan, karena indah itu bahagia.
sebetulnya semua orang hidup itu inti tujuannya adalah mencari kebahagiaan. Inti dari kebahagiaan adalah cinta kasih sayang. Kenapa orang-orang senang berkumpul di Lima Gunung? Karena menemukan cinta kasih sayang di Lima Gunung. Tapi cinta bukan asmara. Seperti saya mencintai bapak saya. Ada. Saya mencintai lebih indah lagi kalau asmara. Bukan harus asmara itu. Kalau asmara itu kadang-kadang negatif. Tapi kalau cinta kasih sayang kepada siapa saja itu positif bagi saya. Nah, kenapa saya sudah tua masih aktif di Lima Gunung, kadang-kadang ya alasan kalau nggak penting nggak berangkat. Tapi kalau saya pas butuh mencari kebahagiaan saya berangkat karena akan mendapatkan kebahagiaan di dalam berkomunitas ini. Tidak tadi pentasnya itu sama rapatnya di Mendut misalnya. Bagi saya kadang-kadang malah asik rapatnya. Pentas itu sudah tidak penting. Jadi saya nonton kesenian itu sudah tidak butuh. Kesenian itu jelek atau baik itu nggak penting bagi saya. Tapi yang penting adalah menemukan paseduluran. Paseduluran yang tulus di Lima Gunung itu saya merasakan tulus atau tidak teman-teman nggak tahu. Yang saya rasakan adalah ada interaksi cinta kasih sayangnya itu tulus menurut saya. Jadi kalau orang-orang mungkin ya ada yang merasakan tidak tulus, tapi kalau saya merasakan tulus saya akan bahagia. Tapi kalau saya tidak merasakan itu Pak Tonto mencintai saya tulus enggak, jangan-jangan enggak tulus. Jadi saya tidak bahagia. Tapi kalau saya positif, Pak Tonto mencintai saya pas tulus, saya jadi bahagia. Pada intinya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang membicarakan kesenian ditinggi-tinggikan, saya itu enggak begitu mendengarkan. Karena menurut saya kesenian itu ya biasa saja. Ya seperti kita aktivitas biasa. Karena orang seni ya aktivitasnya kesenian. Kalau mungkin olahragawan ya aktivitasnya olahraga. Kalau tapi banyak yang berkesenian itu kalau saya merasa di desa-desa, misalnya pengkerawit, penabuh, gamelan untuk pertunjukan wayang yang ikut danang. Tanggal sekian kamu punya acara enggak? Oh saya nyambut gawe ke sana. Sudah bukan pentas. Tapi kalau kita enggak ada yang mau pentas itu, saya besok tanggal